seleksi ASN P3K tahun 2023 di Kabupaten Langkat, Bu. Ini yang jadi kendala itu adalah nilai SKTT, Bu. Seleksi kompetensi teknis tambahan, yang dimana SKTT ini 16 Desember. Nah, surat tersebut itu ditandatangani tanggal 15 Desember. Nah, di sini kan udah ada kesenjangan antara pelaksanaan dan surat, Bu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, SKTT ini kan tidak wajib, Bu. Dikembalikan balik lagi ke daerah apabila daerah tersebut mau mengambil SKTT tersebut. Nah, di sini, Bu, saya sebagai peserta dan kawan-kawan yang lain, guru-guru ini juga merasa dirugikan dengan adanya SKTT ini, Bu. Karena apa, Bu? Penambahan nilai yang ada di SKTT ini, Bu, kita tidak tahu landasan yang diberikan kepada kami, Bu. Memang ada semua item, Bu. Salah satunya itu adalah tentang moral dan spiritual. Nah, sistem SKTT ini dinilai itu ke Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah. Nah, saya sendiri, Bu, mendapatkan nilai SKTT itu sebesar 15 poin, Bu. Nah, di antara 10 item itu salah satunya spirit. Nah, kalau 15 poin dibagi dua, Bu, antara Dinas Pendidikan dan Kepala BKD, maka saya mendapatkan nilai cuma 7,5, Bu. 7,5 dibagi dengan 10 item, yang salah satunya itu tentang moral dan spiritual. Apakah kami sebagai guru ini tidak bermoral, Bu? Berarti kami tidak layak menjadi pendidik kalau kami tidak bermoral, Bu. Itu. Setelah itu, Bu, saya berada di CAT BKN, seleksi CAT BKN. Saya berada di posisi 8, Bu, dengan formasi 10, dengan jumlah pelamar itu 13, Bu. Ketika ada di SKTT itu saya turun menjadi peringkat 13, peringkat terakhir, Bu. Nah, sementara, Bu, di peringkat 9 yang awalnya berada di posisi 12 itu naik ke peringkat 9 dengan jumlah nilai yang diberikan SKTT itu sekitar 78, dan peringkat 2 itu di peringkat 3 dan 4 diberi nilai 135. Itu merupakan poin maksimal dari SKTT. Poin terendahnya itu 15, Bu. Sementara saya diberikan 15 poin, Bu. Nah, landasan BKD dan Dinas Pendidikan memberikan saya poin itu dari mana, gitu, Bu? Kalau track record saya, Bu, saya merupakan salah satu penari acara penutupan PON Papua tingkat nasional, Bu. Nah, saya juga salah satu penata tari acara puncak Selnias di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rasanya dengan nilai 15 ini gimana ya, Bu? Nah, alangkah lebih banyak coba kita saya mungkin meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Bapak Kepala BKD untuk menjelaskan mekanisme sistem penilaian mereka, Bu. Mungkin itu saja dari saya. Hal-hal yang harus kita koordinasikan, ya kan, ya. Jadi di sini saya minta ke dinas supaya ada penjelasan, karena saya pun tidak tahu ini. Jadi di sini mari kita saling berkoordinasi untuk yang baik, karena apapun ceritanya hidup ini, kesalahan kesilapan kita hidup pasti ada. Tidak ada manusia yang sempurna selain yang maha kuasa, di mana ada setiap persoalan bisa kita koordinasikan, duduk secara baik-baik. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat kita baik, Allah memberikan
jawaban yang terbaik terus ke depannya. Silakan dari dinas. Ibu, izin Ibu. Juga dengan LBH Medan. Jadi kami adalah kuasa hukum dari Pak Irwansyah, Pak Wahyu dan Pak Febri yang juga mewakili 200 teman-teman guru lainnya. Sehingga posisi kami di sini adalah mewakili teman-teman guru secara keseluruhan. Gitu Ibu. Terima kasih ya Bapak dari Kontra Sumut ya. Iya. Iya. Di sini kami akan mendengarkan dulu dari anak-anak kami ini, dari saudara-saudari kami. Ini saran dan pendapat saya ada baiknya kemana dulu waktu itu sudah diapakan. Kita tunggu sampai batas di mana dia perkembangan yang sudah bisa nantinya kita terima tentang penjelasan ini. Nah kalau memang nanti buntu dan sebagainya, silahkan nanti dibawa kembali ke ranah DPR. Itu menurut pendapat saya agar fokus kita satu dulu ya. Itu mungkin pendapat dari saya. Jadi untuk itu saya kira ada di sini yang mewakili Pak Sekda kita, ada Gadis Pendidikan dan ada BKD. Sudah sejauh mana yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan ini yang kemarin. Saya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Kapangkat. Kalau bicara soal guru, maka darah saya mendidih Pak, Ibu, anak-anak kami. Air mata saya nggak terbendung. Kenapa? Darah daging yang mengalir dari tubuh saya ini. Ayah saya seorang guru, pensiunan guru. Kakak saya yang nomor 1 suaminya guru. Kakak saya yang nomor 2 guru. Kakak saya yang nomor 3, nomor 4 suaminya penjaga sekolah guru. Adik saya guru. Makanya saya punya tanggung jawab moral. Dan kemarin sudah diskusikan, anak-anak semua sudah jumpa dengan Bapak PLT dan beliau sudah ngasih statement berkaitan dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Tentulah saya selaku bawahan beliau tidak mungkin mendahului, tidak mungkin menganulir apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati. Tadi sudah disampaikan Ibu Fatimah, maka itu kita dorong melalui Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menyampaikan kepada Bapak PLT untuk segera itu direalisasi, untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu satu. Agar yang disampaikan tadi Komisi B itu juga bisa kita segera realisasi. Yang kedua, kalau menurut saya soal pembatalan, saya pikir itu kewenangan ada di tingkat persetujuan daripada Kemendikbud Ristek dan daerah. Menurut saya Pak, Ibu, anak-anak kami, kalau dijumpai hal-hal yang melanggar hukum, contoh, kalau misalnya tadi bahwa dapodik dia atau masa mengajarnya tidak sesuai dengan persyaratan dia untuk ikut dalam seleksi, menurut saya itu pelanggaran. Jadi kita bicara satu kasus per kasus, orang per orang. Tapi kalau dibatalkan secara keseluruhan, saya pikir tidak mungkin. Nah, hari ini kita ketemu duduk bersama, kita lebih baik mencari solusi, mencari jalan keluar yang win-win solution. Saya tidak punya kepentingan Pak, Ibu. Anggota keluarga saya tidak ada yang daftar P3K guru tahun ini dan seterusnya.
solusi yang kita tawarkan kemarin, saya sudah diskusi dengan Kepala BKD dan Kadisdik. Bapak-bapak, anak-anak kami mungkin sudah tahu Pak Bupati sudah buat surat ke Menpan RB tanggal 29. Sudah baca? Sudah tahu? Bacakan Pak Kepala BKD poin 1. Surat PLT Bupati Langkat nomor 810/3035 garing BKD garing 2023 tanggal 29 Desember 2023. Bacakan poin 1-nya. Terima kasih Pak Presiden. Surat yang kita layangkan melalui Bapak Bupati yang menandatangani ini adalah poin 1, Pak. Agar tenaga guru non ASN yang telah mengikuti seleksi JASN pada tahun 2023 diprioritaskan untuk pengisian formasi atau pengangkatan pada periode formasi tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Kepala BKD. Jadi bahasa di sana Pak, dalam kurung itu pengangkatan anak-anak semua. Formasi disesuaikan dan di poin 2-nya kita juga minta penambahan formasi. Soal gajinya nanti itu urusan nanti. Makanya hari ini kita perlu komitmen, perlu di depan Ibu dan Wakil Ketua DPR. Artinya kalau kita bicara hari ini kita cari solusi, cari jalan keluar, ini kan hanya masalah waktu. Saya tidak menganulir, saya tidak artinya membiarkan proses terjadinya pelanggaran apabila memang itu benar-benar menyalahi dengan bukti-bukti yang otentik. Itu ada pihak berwenang yang akan tindak lanjuti. Tapi maksud saya, toh kita baca sama-sama di media online bahwa kemungkinan kalau tidak April atau Mei akan dibuka kembali formasi. Jadi dengan demikian, maka maksud saya, Pak Bupati sudah membuat surat. Yang kedua, kalau boleh saya menawarkan solusi. Dan hari ini maunya kalau boleh saya berharap kita mencari solusi. Tapi kalau tuntutan nanti berlarut-larut ini, toh minta ini dibatalkan, ini nggak selesai-selesai, kemudian formasi 2 nanti juga ditunda, pemerintah pusat mungkin melihat langkah ini tidak kondusif sehingga formasi tidak perlu dibuka, yang rugi siapa? Kita semua Pak, Bu, anak-anak kita. Saya tidak membujuk Pak, saya tidak menawarkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin dilakukan oleh Bapak dan Ibu anak-anak semua. Tetapi paling tidak kalau kita mau berpikir sedikit saja, kalau kita mau bersabar sedikit saja, agar ini bisa direalisasi. Hari ini, maksud saya selaku eksekutif, kita sama-sama mohon kepada DPR, legislatif untuk memperkuat, mendukung sepenuhnya surat Bupati Langkat tersebut secara tertulis. Karena kalau sudah di era otonomi itu, keputusan eksekutif dan legislatif itu adalah keputusan tertinggi dan itu akan jadi perhatian pemerintah pusat. Bahasanya DPR mendukung sepenuhnya surat Bupati Langkat nomor sekian agar bagi anak-anak kami yang sudah ikut seleksi kemarin itu tidak lagi dilakukan seleksi tapi langsung diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama. Yang kedua, penambahan formasi sesuai dengan jumlah yang ada sekarang. Karena juga pemerintah mentargetkan di Desember 2024 urusan non-ASN terutama non tenaga honorer itu harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia. Jadi saya hanya mengajak anak-anak semua, saudara-saudara semua, kita punya satu kesepakatan, kita punya satu keputusan, kita punya satu tujuan dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Kalau kita tetap haruskan masing-masing
masing-masing bertahan, masing-masing cari pembenaran, saya pikir kita nggak akan ketemu nih sampai kapanpun. Yang saya khawatirkan, mohon maaf saya selaku orang tua, yang saya khawatirkan kondusivitas Kabupaten Langkat yang tidak bisa kita jaga, maka akan mempengaruhi pemerintah pusat untuk pemberian pembukaan formasi nanti di tahun-tahun ke depan. Saya pertimbangan saya hanya itu, Pak. Saya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setdakap Langkat. Kalau bicara soal guru, maka darah saya mendidih, Pak. Ibu, anak-anak kami, air mata saya nggak terbendung. Kenapa? Darah daging yang mengalir dari tubuh saya ini. Ayah saya seorang guru, pensiunan guru. Kakak saya yang nomor 1 suaminya guru. Kakak saya yang nomor 2 guru. Kakak saya yang nomor 3, nomor 4 suaminya penjaga sekolah guru. Adik saya guru. Makanya saya punya tanggung jawab moral. Dan kemarin sudah diskusikan, anak-anak semua sudah jumpa dengan Bapak PLT dan beliau sudah ngasih statement berkaitan dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Tentulah saya selaku bawahan beliau tidak mungkin mendahului, tidak mungkin menganulir apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati. Tadi sudah disampaikan Ibu Fatimah, maka itu kita dorong melalui Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menyampaikan kepada Bapak PLT untuk segera itu direalisasi, untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu satu. Agar yang disampaikan tadi Komisi B itu juga bisa kita segera realisasi. Yang kedua, kalau menurut saya soal pembatalan, saya pikir itu kewenangan ada di tingkat persetujuan daripada Kemendikbud Ristek dan daerah. Menurut saya, Pak, Ibu, anak-anak kami, kalau dijumpai hal-hal yang melanggar hukum, contoh, kalau misalnya tadi bahwa dapodik dia atau masa mengajarnya tidak sesuai dengan persyaratan dia untuk ikut dalam seleksi, menurut saya itu pelanggaran. Jadi kita bicara kasus per kasus, orang per orang. Tapi kalau dibatalkan secara keseluruhan, saya duga tidak mungkin. Nah, hari ini kita ketemu duduk bersama, kita lebih baik mencari solusi, mencari jalan keluar yang win-win solution. Saya tidak punya kepentingan, Pak, Ibu. Anggota keluarga saya tidak ada yang daftar P3K guru tahun ini dan seterusnya. Solusi yang kita tawarkan, kemarin saya sudah diskusi dengan Kepala BKD dan Kadisdik. Bapak-bapak, anak-anak kami mungkin sudah tahu, Pak Bupati sudah buat surat ke Kemenpan RB tanggal 29. Sudah baca? Sudah tahu? Bacakan Pak Kepala BKD poin 1. Surat PLT Bupati Langkat nomor 810/3035/BKD/2023 tanggal 29 Desember 2023. Bacakan poin 1-nya. Terima kasih Pak Presiden. Surat yang kita layangkan melalui Bapak Bupati yang menandatangani ini adalah poin 1, Pak. Agar tenaga guru non ASN yang telah mengikuti seleksi
CASN pada tahun 2023 diprioritaskan untuk pengisian formasi atau pengangkatan pada periode formasi tahun 2024. Baik, terima kasih Pak Kepala BKD. Jadi bahasa di sana Pak, dalam kurung itu pengangkatan anak-anak semua. Formasi disesuaikan dan di poin 2-nya kita juga minta penambahan formasi. Soal gajinya nanti itu urusan nanti. Makanya hari ini kita perlu komitmen, perlu di depan Ibu dan Wakil Ketua DPR. Artinya kalau kita bicara hari ini kita cari solusi, cari jalan keluar, ini kan hanya masalah waktu. Saya tidak menganulir, saya tidak artinya membiarkan proses terjadinya pelanggaran apabila memang itu benar-benar menyalahi dengan bukti-bukti yang otentik. Itu ada pihak berwenang yang akan tidak lanjuti. Tapi maksud saya, toh kita baca sama-sama di media online bahwa kemungkinan kalau tidak April atau Mei akan dibuka kembali formasi. Jadi dengan demikian maka maksud saya Pak Bupati sudah membuat surat. Yang kedua, kalau boleh saya menawarkan solusi. Dan hari ini maunya kalau boleh saya berharap kita mencari solusi. Tapi kalau tuntutan nanti berlarut-larut ini, toh minta ini dibatalkan, ini nggak selesai-selesai, kemudian formasi 2 nanti juga ditunda, pemerintah pusat mungkin melihat langkah ini tidak kondusif sehingga formasi tidak perlu dibuka, yang rugi siapa? Kita semua Pak, Bu, anak-anak kita. Saya tidak membujuk Pak, saya tidak menawarkan sesuatu yang mungkin tidak mungkin dilakukan oleh Bapak dan Ibu anak-anak semua. Tetapi paling tidak kalau kita mau berpikir sedikit saja, kalau kita mau bersabar sedikit saja, agar ini bisa direalisasi. Hari ini, maksud saya selaku eksekutif, kita sama-sama mohon kepada DPR, legislatif untuk memperkuat, mendukung sepenuhnya surat Bupati Langkat tersebut secara tertulis. Karena kalau sudah di era otonomi itu, keputusan eksekutif dan legislatif itu adalah keputusan tertinggi dan itu akan jadi perhatian pemerintah pusat. Bahasanya DPR mendukung sepenuhnya surat Bupati Langkat nomor sekian agar bagi anak-anak kami yang sudah ikut seleksi kemarin itu tidak lagi dilakukan seleksi tapi langsung diangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama. Yang kedua, penambahan formasi sesuai dengan jumlah yang ada sekarang. Karena juga pemerintah mentargetkan di Desember 2024 urusan non-ASN terutama non-tenaga honorer itu harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia. Jadi saya hanya mengajak anak-anak semua, saudara-saudara semua, kita punya satu kesepakatan, kita punya satu keputusan, kita punya satu tujuan dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Kalau kita tetap haruskan masing-masing bertahan, masing-masing cari pembenaran, saya pikir kita nggak akan ketemu nih sampai kapanpun. Yang saya khawatirkan, mohon maaf saya selaku orang tua, yang saya khawatirkan kondusivitas Kabupaten Langkat yang tidak bisa kita jaga, maka akan mempengaruhi pemerintah pusat untuk pemberian pembukaan formasi nanti di tahun-tahun ke depan. Saya pertimbangan saya hanya itu Pak.